menyanyikan pujian kita seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Baik, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Ya, amin, puji Tuhan. Ya, selamat pagi.
Untuk saudara kita juga yang bergabung dari live streaming, saudara kami dari Manado, saudara Rivo Alamat, selamat pagi. Puji Tuhan. Baik, mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Seperti rusa yang rindu sungai, demikian hati, jiwa, dan pikiran kami merindukan Engkau Bapa. Setiap pagi selalu baru berkat-Mu bagi kami Tuhan, dan kami ingin agar rasa syukur kami dengan ketulusan, dengan kesungguhan kami nyatakan di hadapan-Mu ya Bapa. Dan terima kasih untuk hari di mana, malam di mana kami beristirahat di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami diberikan nafas kehidupan dan untuk melanjutkan lagi segala tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sandarkan semua harapan kami hanya kepadamu ya Bapa di surga. Dan dengan firman-Mu kami diajar dan kami dididik untuk senantiasa menghargai kasih setia-Mu. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur sekarang kita sudah sampai di pasal 5 kitab Galatia yang sangat terberkati ini. Dan kita masuk di perenungan satu pasal yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Dan kita bersyukur kita tidak akan melewatkan pemahaman kita yang sangat berharga, khususnya di pasal 5 ini. Karena ini adalah tentang kemerdekaan kita, kebebasan kita, ya, memahami siapa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan bagaimana kita Bapak Ibu Saudaraku ya mengerti lebih dalam lagi tentang keberadaan kita, ya, posisi kita dan maksud serta tujuan daripada Allah di dalam kehidupan kita. Ya, khususnya bagaimana kita mempergunakan ya kebebasan kita, kemerdekaan kita di dalam Kristus untuk hidup di dalam kasih-Nya. Bagaimana kita melayani dengan leluasa, dengan memahami bahwa kasih Kristus yang menguasai kita, kasih Kristus yang sepenuhnya mengendalikan segala motivasi dan juga segala perbuatan kita, ya. Jadi bukan usaha, bukan karena kemampuan atau bukan karena kepandaian kita sendiri, tetapi karena kita bersandar kepada kasih karunia Tuhan, sehingga kasih karunia Tuhan itulah yang menghasilkan buah, ya. Jadi kekuatan dari Roh Kuduslah yang akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memperoleh kemampuan atau kekuatan untuk bisa melayani Tuhan di dalam kemerdekaan hidup yang sudah dikaruniakan kepada kita, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita baca secara perlahan sekali lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ini. Kita akan membaca sekali lagi kita masih berada di posisi di ayatnya yang pertama. Kita akan membaca sampai ayatnya yang kedua,
ya, ayat pertama, ayat 1 dan 2, ya. Ya, dengan judul perikop di Alkitab yang berbahasa Indonesia, di situ dikatakan kemerdekaan Kristen, ya. Saya baca di ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi 2 ayat ini saja dulu, Bapak Ibu Saudaraku, sebagai dasar perenungan kita di pagi hari ini. Sebagaimana sudah saya sampaikan kemarin pagi, bahwa untuk memahami kemerdekaan kita di dalam Kristus, kemerdekaan kita sebagai orang Kristen, bahwa Kristus telah membebaskan kita dari 3 hal, ya, 3 hal yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah dikatakan bahwa Kristus telah membebaskan kita dari hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti banyak orang yang tidak setuju, ya, dengan pengertian yang diberikan oleh Rasul Paulus di sini, bahwa kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan. Hukum Taurat itu adalah perintah-perintah Tuhan. Kalau kita dibebaskan dari hukum Taurat, perintah-perintah Tuhan, maka orang berpikir berarti kita ini bebas untuk berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mengendalikan kita, tidak ada yang menuntun kita bahwa kita akan bebas untuk, ya, melakukan apa yang melanggar perintah Tuhan. Kalau kita dibebaskan dari hukum Taurat, tidak ada lagi yang menjaga perilaku, tidak ada yang menjaga moral, dan bahkan orang berpikir, ya, bahwa kita ini akan menjadi orang kelompok yang berpandangan antinominian. Antinominian itu adalah orang yang tidak mau taat hukum. Jadi mereka mengatakan bahwa, ya, karena kita sudah dibebaskan oleh Kristus, ya, dimerdekakan dari hukum Taurat, maka kita bebas untuk berbuat dosa, bebas untuk melakukan apa saja menurut keinginan kita, kemauan kita, karena Yesus sudah menebus segala dosa kita. Nah, itu tentu saja suatu kekeliruan yang besar, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Paulus tidak mengajarkan demikian, ya. Itu adalah satu pandangan yang jatuh dari kasih karunia. Itu adalah pemahaman yang keliru tentang kasih Kristus. Itu adalah pandangan yang benar-benar bukan berasal dari Alkitab, bukan berasal dari Tuhan. Dan itu adalah satu, ya, pandangan atau prinsip yang benar-benar jauh dari harapan, dari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus tentang kasih karunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pemahaman yang diartikan, makna daripada kita sekarang telah dibebaskan dari hukum Taurat adalah oleh karena, ya, hukum Taurat itu harus dipahami dengan baik, harus dimengerti bahwa hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan yang menuntut kesempurnaan perbuatan dari manusia supaya manusia itu dapat diterima dan berkenan kepada Tuhan. Nah, tetapi, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mengukur, ya, untuk mengukur daripada perbuatan baik yang Tuhan inginkan dari manusia itu
maka hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan, dan apabila manusia itu tidak dapat memenuhi tuntutan kesempurnaan perbuatan baik di dalam dirinya, maka dikatakan hukum Taurat itu mengancam dan memberikan suatu hukuman, dan hukum Taurat itu disertai dengan kutuk. Ya, jadi hukum Taurat itu menyertai kutuk, dan kutuk itu ditimpakan kepada setiap orang yang ternyata kedapatan tidak mampu melakukan perbuatan baik dengan sempurna tanpa salah. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 4 itu. Dia katakan di ayat 21, katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Artinya di sini ya Rasul Paulus mengatakan bukan tafsiran manusia, ya, bukan tafsiran manusia yang dibenarkan untuk bisa dikatakan terpenuhi, ya, melakukan hukum Taurat itu. Jadi bukan manusia yang menafsirkan, tapi hukum Taurat itu mempunyai penafsiran sendiri tentang dirinya, bagaimana dia terpenuhi dan bagaimana dia tidak terpenuhi. Dengarkan hukum Taurat itu sendiri, ya, apa yang dikatakannya. Jadi bukan mendengarkan pandangan manusia, bukan mendengarkan pandangan kelompok atau denominasi tertentu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tetapi hukum Taurat itu telah berkata, ya, menetapkan bagi dirinya, ya, bahwa dikatakan di pasal 3 ayatnya, di pasal 2 ayatnya yang ke-16, ya, di Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi itu yang dikatakan hukum Taurat. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini adalah suatu kesimpulan. Kesimpulan setelah dicermati, setelah diteliti, ya, setelah diuji cobakan, ya, melalui kehidupan daripada bangsa Israel, ya, ternyata tidak ada seorang pun yang benar karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi ini adalah suatu kesimpulan yang dinyatakan oleh firman Allah, supaya jangan salah jalan, jangan salah melangkah lagi. Ya, Tuhan sudah membuat jalan yang terbaik, ya, yang dapat membebaskan manusia dari dosa, yang dapat membebaskan manusia dari kutuk, yang dapat membebaskan manusia dari maut, yang dapat membebaskan manusia dari keberdosaan, yang dapat memerdekakan manusia dari ancaman dan hukuman. Tuhan sudah membuat jalan yang terbaik sekarang. Jalan itu bukanlah dengan melakukan hukum Taurat, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jalan itu bukanlah dengan perbuatan-perbuatan baik manusia. Jalan itu bukanlah dengan usaha manusia untuk melakukan apa yang dianggapnya baik. Jalan itu bukanlah usaha kelompok manusia untuk merumuskan perintah-perintah, peraturan-peraturan, lalu mereka mengikutinya, lalu mereka melakukannya, dan mereka berpikir bahwa mereka sudah berkenan di hadapan Tuhan. Bukan itu jalan yang ditentukan Tuhan sekarang ini untuk membuat manusia itu menjadi benar di hadapan Allah, menjadi berkenan di hadapan Allah. Bukan karena manusia menaati, ya, perintah-perintah hukum Taurat, lalu Tuhan menjadi berkenan kepada mereka. Bukan itu jalannya.
dengarkan hukum Taurat, kata Rasul Paulus. Hukum Taurat sudah mengatakan bahwa dengan dirinya, dengan hukum Taurat itu, tidak mungkin manusia ada yang bisa diselamatkan. Tidak mungkin manusia ada yang bisa dibebaskan dari dosa. Tidak mungkin manusia ada bisa lari dari hukuman Allah yang akan datang. Tidak mungkin ada orang yang bisa berkenan kepada Tuhan hanya karena dia berpikir bahwa dia sudah berbuat baik. Tidak ada, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena Paulus sudah menyatakan di dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-10. Dia katakan apa? Galatia 3 ayat 10. Dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi bukan orang berpikir semakin dia menaati hukum Taurat, dia berpikir bahwa dia semakin diberkati. Ya, itu hayal manusia yang sudah jatuh, yang sudah fall, ya. Itu hayal, itu adalah ya pikiran manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang berpikir bahwa dia akan menjadi benar oleh karena dia melakukan hukum Taurat. Paulus sudah mengatakan di sini, ya, bahwa terkutuklah orang yang berada di bawah hukum Taurat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat itu sendiri. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau tidak sempurna manusia itu, ya, kalau tidak suci manusia itu, kalau tidak bersih manusia itu, ya, kalau tidak manusia itu lepas dari dosa, maka manusia itu berada di bawah ancaman hukuman dan kutuk, ya, dan kebinasaan. Dan Tuhan Allah tidak mau manusia itu mengalami kebinasaan, ya, sehingga Tuhan Allah menentukan satu jalan yang terbaik, ya, saat ini bagi manusia, supaya lepas dari hukuman, supaya lepas dari kutuk, supaya lepas dari ancaman kebinasaan, supaya bisa berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang membuatnya, bukan manusia yang membuatnya, karena manusia tidak bisa melakukan apa-apa, ya, yang memadai. Ini persoalannya adalah bukan apakah manusia bisa berbuat baik, bisa. Apakah banyak orang yang hidupnya saleh? Banyak. Apakah banyak orang yang berusaha untuk taat untuk taat kepada perintah-perintah Tuhan? Banyak. Apakah orang ada yang berusaha memelihara hari Sabat? Banyak. Apakah ada orang yang berusaha untuk melakukan sunat sesuai dengan apa yang diperintahkan hukum Taurat? Banyak. Apakah banyak orang yang beramal? Banyak, Bapak Ibu Saudaraku. Apakah banyak orang yang berusaha beribadah dengan cara yang khusyuk gitu, ya, yang cara yang khusyuk sekali, dengan sungguh-sungguh menyanyi memuji Tuhan? Banyak. Apakah banyak orang yang setia berkhotbah menyampaikan firman Tuhan? Oh, banyak, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu yang mereka lakukan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, persoalannya di mana? Persoalannya mereka tidak melakukannya dengan sempurna. Itu masalahnya, ya. Jadi persoalannya bukan adakah orang yang berbuat baik? Banyak. Ya, bukan apakah orang banyak yang berusaha menaati perintah-perintah Tuhan? Banyak. Ya, banyak orang yang berusaha melakukan itu. Persoalannya bukan apakah orang ada yang berusaha melakukan perintah Tuhan. Masalahnya adalah adakah orang yang sempurna melakukan perintah Tuhan? Ya, dan Alkitab mengatakan tidak ada satupun. Itu sebabnya maka tidak mungkin lagi jalannya, tidak mungkin lagi jalan untuk mengenal Tuhan itu saat ini dengan berusaha berbuat baik. Karena apa? Karena bukan itu yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki saat ini adalah pengenalan akan Tuhan yang benar adalah menerima kasih karunia Tuhan,
menerima pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, yang sudah dinyatakan melalui pengorbanannya, melalui darahnya yang tercurah di Bukit Kalvari, maka Allah menyatakan semua dosa kita sudah diampuni, segala kesalahan kita telah ditebus dan lunas dibayar oleh darah Kristus. Sekarang kita menerima kasih karunia Tuhan dengan cuma-cuma, bukan dengan usaha kita dan bukan dengan perbuatan kita. Jadi di sini Bapak Ibu Saudaraku adalah soal bagaimana manusia berpikir, bukan soal bagaimana manusia berbuat baik, tidak. Bagaimana soal manusia percaya, percaya kepada Yesus Kristus yang sudah membebaskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita satu kali untuk selama-lamanya, bahwa Tuhan Yesus telah membenarkan kita dengan darahnya, bahwa sekarang kita sudah diterima oleh Allah sebagai anak-anaknya tanpa syarat. Amin. Itu sekarang yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bahwa kita sekarang sudah berada di alam kemerdekaan, yaitu kita sekarang sudah dibebaskan dari hukum Taurat dan sekarang kita dimerdekakan untuk memahami, menjalani kehidupan kita di dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Jadi Allah mau yang sempurna, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Allah tidak mau dengan kebercacatan, Allah tidak mau dengan setengah-setengah, Allah tidak mau Bapak Ibu Saudaraku dengan 50-60%, Allah tidak mau dengan 90%, 99% yang dipersembahkan oleh manusia itu kepada Allah haruslah yang sempurna. Dan hanya satu yang melakukan itu, hanya satu melakukan persembahan yang sempurna, yang memuaskan hati Allah dengan sepenuhnya, yang memenuhi seluruh hukum-hukumnya, hukum-hukum Allah. Hanya satu yang melakukan itu di hadapan Allah dari semua manusia yang pernah hidup di dunia ini, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah, anak tunggal Allah. Hanya Dia yang pernah melakukan kehendak Allah dengan sempurna, tanpa cacat, kudus 100%. Hanya Yesus yang melakukan perbuatan baik yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi kemuliaan baginya, Bapak Ibu Saudara. Bukan apa yang dilakukan oleh manusia yang lain, hanya apa yang dilakukan oleh Yesus Kristuslah yang berkenan kepada Allah, memenuhi standar hukum kasih Allah yang sempurna, yaitu yang menuntut perbuatan baik. Hanya Yesus yang melakukannya, dan itu dilakukan oleh Yesus Kristus dengan memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat dari A sampai Z. Dari A sampai Z Yesus memenuhi tuntutan hukum Taurat itu, sehingga kutuk yang menyertai hukum Taurat itu telah disalibkan bersama dengan Kristus, dan korban tubuh Yesus Kristuslah yang menjadi bayarannya. Itulah yang menjadi harga yang dibayarkan untuk menebus kutuk hukum Taurat, sehingga sekarang kita memperoleh kemerdekaan dari kutuk dosa karena kita sudah berada di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan kita akan hidup terus di dalam kemerdekaan ini. Di dalam kemerdekaan Kristen kita, kemerdekaan kita sebagai orang percaya, kemerdekaan kita di dalam Kristus, itulah jalan hidup kita yang Tuhan tetapkan sebagai jalan yang terbaik, dan kita tidak mau untuk menukar jalan ini, menggantikan jalan kehidupan kebenaran yang sudah kita terima di dalam Kristus ini. Kita mau supaya
kita berjalan di dalam terang kasih karunia Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ya sekali lagi di Galatia pasal 5 tadi, ya Paulus mengatakan Galatia pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Amin. Jadi Kristus telah melakukan ya perbuatan baik yang sempurna untuk menjadi perkenanan di hadapan Allah Bapa, dan itulah apa yang dilakukan oleh Kristus, itulah ya menjadi bagian kita bersama. Nah, saya ulang sekali lagi, ya menjadi bagian kita bersama. Apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus bukan apa yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah menjadi bagian kita bersama dengan Kristus, yaitu di mana dia mati, dikuburkan, dan dia bangkit, ya, dan di dalam kebangkitannya itu ada hidup yang baru namanya. Ada hidup yang kekal, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita mendapat bagian di dalam hidup yang baru itu, di dalam hidup yang kekal itu, di mana hidup yang baru itu adalah hidup yang dimerdekakan dari dosa. Bukan dimerdekakan berbuat dosa, ya. Bukan dimerdekakan supaya berbuat dosa, tetapi dimerdekakan dari segala dosa. Jadi kita sekarang, Bapak Ibu Saudaraku, mempunyai hidup yang kudus bersama dengan Kristus. Amin. Jadi kita mempunyai hidup yang kudus bersama dengan Kristus, dan hidup Kristus itu, hidup kebangkitannya, itulah yang menjadi kehidupan kita bersama dengan Allah, dan kita hidup di dalam ya kemerdekaan hidup yang sudah membebaskan kita dari dosa, dari kuasa maut, sehingga sekarang kita dapat mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu bukan lagi hasil pekerjaan kita, bukan hasil usaha kita, bukan hasil kemampuan kita, bukan hasil ya pengetahuan kita, bukan hasil daripada kerja keras kita, tetapi ini adalah hasil daripada perbuatan Allah di dalam Kristus Yesus yang dikenakan kepada kita. Sekali lagi, yang dikenakan kepada kita, di mana kita diikut sertakan mengambil bagian di dalam hidup yang kekal, diikut sertakan di dalam hidup yang berkuasa mengalahkan dosa, diikut sertakan mendapat bagian di dalam kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang dimaksudkan di sini oleh Rasul Paulus, ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristuslah yang telah memerdekakan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi karena itu ini adalah merupakan berkat kasih karunia namanya. Jadi sekarang kita hidup di jalan kasih karunia Allah berdasarkan kemurahan hati Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, segala sesuatu yang kita perbuat dengan motivasi, dorongan, di mana kita mempunyai kepercayaan kepada Yesus Kristus sajalah yang melakukannya bagi kita. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudaraku. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20, ya, Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Paulus katakan di sini, ya, namun aku hidup. Ya, dari ayat 19 saya baca, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Tadi itu yang saya katakan, kita mendapat bagian bersama dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita ini mempunyai kehidupan Kristus. Ya, kehidupan Kristus yang mana? Bukan kehidupan Kristus ketika dia sebagai manusia di dunia ini, ketika Yesus Kristus melakukan hukum Taurat di dunia ini, ya, ketika Yesus Kristus melayani bangsa Israel. Bukan hidup itu yang kita mendapat bagian bersama dengan Kristus. Tapi hidup yang mana? Hidup kebangkitannya sesudah ia mengalahkan segala kuasa dosa. Sesudah Yesus Kristus memerdekakan kita, ya, atas maut. Setelah Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut, yaitu di mana dia tidak bisa ditahan oleh maut di dalam kubur itu. Hanya 3 hari dia ada di dalam kubur, tetapi dia hidup kembali pada hari yang ketiga. Dia bangkit dan naik ke surga, dipermuliakan, hidup selama-lamanya. Dan hidupnya yang berkemenangan atas kuasa dosa itulah sekarang hidup kita bersama dengan Yesus Kristus. Itulah yang kita jalani saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Itulah yang kita miliki saat ini. Makanya Paulus mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bukan aku lagi, bukan aku hidup yang lama. Karena kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, mempunyai atau kita ini membawa hidup yang lama yang terhubung dengan Adam yang berdosa. Bapak Ibu Saudaraku, ya, oleh karena ini adalah kita ini adalah hidup yang diturunkan, di mana kita adalah keturunan daripada Adam yang berdosa. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang sesudah kita percaya kepada Yesus Kristus, Allah melihat hidup kita bukan lagi hidup yang dihubungkan dengan Adam yang berdosa. Ya, tetapi Allah melihat hidup kita sekarang adalah hidup yang baru yang dihubungkan dengan hidup yang kudus di dalam Yesus Kristus. Amin. Itulah yang menjadi pusat perhatian kita. Ya, bukan pusat perhatian kita sekarang bukan lagi kepada hidup yang lama. Karena yang lama itu sudah disalibkan bersama dengan Yesus Kristus. Dan sekarang kita sudah dikenakan. Kita sudah memiliki. Kita sekarang sudah mendapat bagian di dalam hidup Kristus yang kudus. Amin. Sehingga sekarang kita memikirkan tentang kekudusan dalam hidup kita ini, yaitu kekudusan Kristus. Sehingga Paulus mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Di dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia harus menyadari bahwa hidup Kristuslah yang bekerja di dalam dirinya. Hidup Kristuslah yang menggerakkan pikirannya. Hidup Kristuslah yang menggerakkan semua motivasinya. Hidup Kristuslah yang memampukan dia menghadapi segala persoalan-persoalan. Hidup Kristuslah yang menyembuhkan kita. Hidup Kristuslah yang memampukan kita. Hidup kebangkitan Kristuslah yang membuat kita menjadi mulia di hadapan Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya Paulus katakan di Galatia 2 ayat 20 tadi, dan hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging, di dalam tubuh ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, hidup yang kuhidupi, yang kujalani, yang kupraktekkan, ya, yang kutampilkan, hidup yang kujalani saat ini, ya, hidup sekarang yang ada di dalam daging, di dalam tubuh yang fana ini, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekarang kita menjalani kehidupan berdasarkan suatu ketaatan yang sudah final. Amin. Ya, menjalani kehidupan di dalam ketaatan yang sudah final, tapi bukan ketaatan kita, tetapi ketaatan Kristus Yesus. Kita bersandar pada kesempurnaannya
Ya, kita bersandar menyerahkan semua hidup, perbuatan, perkataan, harapan-harapan kita hanya kepada kesempurnaan yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Dengan demikian, Kristus bekerja melalui kita dan melakukan kehendaknya melalui kita. Itulah yang disebut dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi hidup karena iman ya di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa kita sekarang telah dimerdekakan oleh Kristus. Hidup kita telah dibebaskan dari kuasa dosa, telah dibebaskan dari segala penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk mengalami ya kehidupan bersama dengan Yesus Kristus. Ya, Kristus telah membebaskan kita dari penghalang-penghalang itu. Masalahnya adalah tidak semua orang menyadari hal itu. Ya, saya ulang sekali lagi. Masalahnya adalah tidak semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus menyadari apa yang telah dilakukan oleh Kristus kepadanya, bahwa Kristus telah memerdekakan dia dari kuasa dosa. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, mereka jadi bulan-bulanan daripada dosa. Mereka hidup di dalam keinginan yang jahat. Ya, mereka hidup di dalam kejatuhan demi kejatuhan. Dan mereka, orang yang mengaku percaya Yesus, menjadi batu sandungan di tengah-tengah dunia ini. Dan apa yang mereka perbuat menjadi penghalang bagi banyak orang untuk datang mengenal Yesus Kristus. Karena orang-orang yang mengaku percaya Yesus, mereka juga hidup begitu jahat. Mereka juga hidup dengan segala keinginan duniawi. Dan mereka juga hidup ikut-ikutan dengan arus dunia ini. Dan mereka juga malah mempertontonkan ya kehidupan yang bebas berbuat dosa, bukan kehidupan yang bebas dari dosa. Tapi mereka melakukan segala sesuatu yang bisa menghalangi manusia untuk datang mengenal kebenaran Yesus Kristus, yaitu kasih karunia-Nya yang saat ini menjadi jalan yang terbaik untuk mengenal Allah yang hidup, Allah yang benar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka itulah sebabnya mengapa kita sangat penting untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia ini, supaya dengan pengenalan kita yang lebih jauh, yang lebih dalam, yang lebih luas, yang lebih tinggi tentang kebenaran kasih karunia Allah ini, itu akan mempermudah kita leluasa menyaksikan Kristus kepada semua orang. Amin. Tujuannya adalah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mengapa kita harus berakar dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar ini, dalam hikmat Allah yang sangat dalam ini, ya, di dalam kasih karunia yang sempurna ini kita harus bertumbuh di dalam pengenalan yang begitu mendalam, adalah supaya dengan mudah, leluasa kita, dengan berani kita menyatakan, ya, Bapak Ibu Saudaraku, dengan tulus kita menyampaikan, ya, dengan sungguh-sungguh kita memberitakan, agar banyak orang yang mengenal kasih karunia Tuhan, agar banyak orang yang terberkati dan dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut, agar banyak orang yang hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, agar banyak orang mengenal akan kasih Kristus yang sempurna, dan agar banyak orang ya diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal, yaitu kepastian keselamatan masuk surga satu kali untuk selama-lamanya, hanya melalui iman kepada pekerjaan Kristus. Agar banyak orang yang merasakan ya hidup yang ditebus dengan sempurna oleh darah Kristus,
agar banyak orang yang menikmati kehidupan yang kekal, mengambil bagian di dalam kemerdekaan dari kuasa dosa. Karena itulah hidup yang bermakna kita jalani selama Tuhan masih berikan kesempatan hidup di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak perkara-perkara di dalam kehidupan di dunia ini, bermacam-macam permasalahan kehidupan manusia, bermacam-macam perilaku manusia, bermacam-macam motivasi manusia, dan bermacam-macam Bapak Ibu Saudaraku pergumulan manusia itu, ya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi ingat baik-baik Bapak Ibu Saudaraku, iblis ingin berperan di dalam segala masalah-masalah itu, ingin menjauhkan manusia itu dari pengenalan akan kasih karunia Allah. Itu tujuan iblis dan tujuan setan, untuk menghadirkan banyak masalah di dalam kehidupan manusia. Tetapi saudara-saudara dan saya yang telah mengenal kasih karunia Allah, maka kita tidak akan membiarkan persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita ini untuk menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Amin. Justru Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kasih karunia Tuhan kita diberikan kemampuan dan kekuatan. Dengan rendah hati kita bersandar kepada kasih karunia Tuhan dan percaya kita bahwa semua masalah di dalam kehidupan kita ini, dengan kuasa Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati, kuasa kasih karunia Tuhan yang sempurna dan pertolongan daripada Roh Kudus, pasti membawa kita melewati semua persoalan di dalam kehidupan kita ini, dengan tetap percaya bahwa kemenangan di dalam Kristus, kita sudah menerima kemerdekaan dari kuasa dosa, dan kita akan melewati semuanya itu dengan segala kebaikan Tuhan, dan kita tidak akan ditenggelamkan oleh masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan ini, tetapi sebaliknya oleh semua apa yang kita pergumulkan, Bapak Ibu Saudaraku, nama Tuhan akan senantiasa dipermuliakan. Amin. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudaraku, ya, mari kita menikmati kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus yang telah membebaskan kita dari kuasa hukum Taurat, telah membebaskan kita dari kuasa dosa, dan yang telah membebaskan kita dari hukum maut. Dan ini akan lebih banyak kita pelajari lagi di hari-hari berikutnya. Biarlah Tuhan memberikan kita kesehatan yang baik, Bapak Ibu Saudaraku, memberikan kepada kita semangat yang baik, dan kita terus tetap, Bapak Ibu Saudaraku, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kekuatan demi kekuatan dari firman Allah terus meneguhkan hati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengaminkan kebaikan, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Benar ya Tuhan Yesus, kami begitu bersuka cita dan bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena Engkau telah memerdekakan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut, dari kuasa hukum Taurat, dan dari kuasa maut kami memperoleh saat ini kebebasan, kemerdekaan, oleh karena kami percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya yang telah melakukan yang sempurna di hadapan Allah, yang telah memenuhi tuntutan-tuntutan hukum yang seharusnya mengancam dan akan menjauhkan kami dari Tuhan. Tetapi sekarang kami telah dibebaskan oleh darah Kristus, sehingga kami mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Kami mempunyai bagian hidup bersama dengan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Hidup kami akan tetap menjadi hidup yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur pagi hari ini semua diberkati oleh Tuhan. Siapapun dan dimanapun dan apapun yang kami kerjakan pada hari ini, kami mau persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah segalanya Tuhan yang
memberikan yang terbaik dan memampukan kami, menyanggupkan kami semuanya untuk bisa melakukan segala perbuatan, pekerjaan yang Tuhan percayakan, hanya bersandar kepada kebaikan dan kemurahan hati Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa dalam surga. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, sampai jumpa lagi besok pagi di akhir pekan besok kita jumpa lagi. Dan selamat beraktivitas saudara-saudaraku. Salam sehat untuk kita semuanya. Shalom. Ya. Shalom.